mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita angkat pujian, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-mu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Aku rindu, ku rindu menikmati, ku rindu menikmati, ku rindu menikmati sabda-Mu. Haleluya, haleluya. Kembali kami datang mengucap syukur malam ini Tuhan, di mana kami sama-sama rindu dan rindu, bahkan kami haus dan haus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu begitu sempurna sepanjang hari. Tuhan sudah sertai kami sehingga kami boleh ada malam ini bersama sidang jemaat-Mu. Mereka ada di rumah mereka. Sama-sama kami menghadap hadirat-Mu, sama-sama kami ingin menerima berkat. Sama-sama kami ingin dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan hadir di tengah-tengah kami. Baik kami ada di tempat ini maupun sidang jemaat-Mu, mereka ada di rumah mereka. Tuhan, tolong mereka semua. Tuhan, tolong kami Tuhan. Biar kami tetap kuat, kami tetap bersemangat Tuhan menghadapi hari-hari ini. Biar kami Tuhan sertai lindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau baik dan sangat-sangat baik. Dan malam ini Tuhan, sebelum kami masuk di dalam kami menyembah Tuhan, di dalam kami memuji Tuhan, biarlah kami rindu kembali. Kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kuduskan kami, sucikan kami, biar kami boleh berlayak datang mendengar suara firman-Mu. Firman-Mu penting dalam hidup kami. Firman-Mu yang mengajar kami, firman-Mu yang membentuk kami, sehingga kami boleh mengerti di akhir-akhir zaman ini apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat. Biarlah Tuhan tolong kami Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sucikan kuduskan hamba-Mu, pakai hamba-Mu. Oh Tuhan, kami percaya Engkau yang akan melengkapi hamba-Mu. Engkau yang akan menolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, urapan daripada Allah ada menyertai hamba-Mu, bahkan kami semua dan sidang jemaat-Mu yang ada di rumah. Tuhan tolong, Tuhan kami rindu dan kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan sekali lagi kami yakin segala kuasa kegelapan Tuhan Yesus sudah hancurkan dan patahkan.
Kami bebas malam ini untuk mau mendengar firman-Mu, untuk kami mau menikmati berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami akan mulai doa kami pada malam ini dengan mengucap syukur. Kami akan mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Kita membaca secara bergantian, saya ayat pertama dan saudara-saudara ayat yang kedua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Sama-sama kerjasama kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Ayat pertama. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Puji Tuhan. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang renungan firman Tuhan yang sudah kita baca dari Injil Yohanes pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-8, yaitu tentang peran ataupun pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Beberapa hari dan malam ini adalah malam yang ke-8, kita selalu berbicara kebanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Roh Kudus sebagai penghibur, Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita. Dan memang harus kita akui bahwa dalam hidup ini gereja Tuhan harus penuh atau dipenuhi oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus itulah jaminan dalam kehidupan kita. Bukan saja kita hidup di dalam dunia ini, tetapi kita hidup setelah kematian itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, pada malam hari ini saya melihat ada 3 hal pekerjaan Roh Kudus atau peran Roh Kudus di dalam kehidupan gereja Tuhan ataupun orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, Roh Kudus memberi hidup yang kekal. Yang pertama, peran daripada Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya adalah memberi kehidupan yang kekal. Di dalam Yohanes pasal 3 16, ya, Yohanes pasal 3 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya orang yang percaya kepadanya, orang yang percaya kepada Yesus, tentunya orang yang percaya kepada Roh Kudus atau di dalam diri orang itu ada Roh Kudus, maka dipastikan di dalam ayat 16 Yohanes 3 ini mendapatkan hidup yang kekal. Jadi peran daripada Roh Kudus adalah memimpin kita, membawa kita kepada hidup yang kekal. Hidup yang kekal artinya hidup untuk selama-lamanya. Kemudian yang kedua adalah peran Roh Kudus, yaitu memberi kita kuasa atau memberi kuasa kepada kita. Siapa saja yang diberi kuasa oleh Roh Kudus? Yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8 mengatakan, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi di dalam setiap doa yang dilakukan, baik itu hamba Tuhan, baik itu anak Tuhan, ketika berdoa kemudian ada mujizat, dan itu jangan diakui kekuatan manusia, tetapi itu adalah kekuatan daripada Roh Kudus. Artinya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, maka di dalam pelayanannya, di dalam berdoa ada kuasa di dalamnya. Oleh sebab itu melihat peristiwa ini betapa pentingnya peran Roh Kudus. Jadi kita jangan menganggap enteng pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab ada banyak orang, ada banyak gereja yang tidak terlalu penting dengan Roh Kudus. Roh Kudus tidak dianggap, tidak terlalu penting di dalam kehidupannya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh berpegang kepada firman Tuhan, Roh Kudus itu adalah sangat penting dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga adalah Roh Kudus menyertai hidup kita. Roh Kudus memimpin hidup kita. Kenapa di dalam bagian yang ketiga ini Roh Kudus menyertai hidup kita, Roh Kudus memimpin hidup kita? Karena Roh Kudus mengetahui bahwa seberapa besar sih kekuatan kita manusia. Kita adalah manusia yang lemah di hadapan Tuhan. Saya tidak berbicara di hadapan sesama. Mungkin kalau bicara di hadapan sesama, ya ada yang kuat, ada yang hebat. Tetapi kalau di hadapan Tuhan, seberapa besar sih kekuatan kita? Seberapa besar sih kemampuan kita? Seberapa besar sih kehebatan kita? Tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Karena hal itulah, maka Roh Kudus perlu dan penting ada dalam hidup kita supaya berperan dan bekerja. Sehingga ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan terus ada dan Roh Kudus itu akan menyertai kita di dalam segala hal yang kita hadapi, amat terlebih dalam kita menghadapi masalah ataupun persoalan. Percayalah, Roh Kudus ada bersama dengan kita. Di dalam Matius pasal 28, ya, dia akan menyertai orang percaya atau dia akan menyertai gereja Tuhan bukan sampai hari ini, bulan ini, tahun ini, tetapi sampai akhir zaman. 20 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku, Yesus, menyertai kamu. Nah, bicara Yesus juga berbicara Roh Kudus, karena Bapa, Anak dan Roh itu tidak bisa dipisahkan. Menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kemudian kita melihat bahwa penyertaan daripada Roh Kudus, peran daripada Roh Kudus menyertai kita orang yang percaya,
Kita melihat di dalam Ibrani pasal 13. Ibrani 13 ayat 5 bagian B mengatakan, ayat 5 bagian B, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Kalau di dalam Injil Yohanes dikatakan kita tidak dibiarkan menjadi yatim piatu. 3 peran Roh Kudus bagi kita orang yang percaya, makanya kita harus penuh Roh Kudus. Jemaat Tuhan harus penuh dengan Roh Kudus. Saya mau katakan pada malam hari ini, terlebih khusus bagi jemaat Tuhan GPD Bunga Bakung harus penuh dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, inilah renungan firman Tuhan. Pada malam hari ini kita siapkan hati kita untuk kita menyembah dan mengagungkan Tuhan, sehingga benar-benar pada malam hari ini kita rasakan Roh Kudus bekerja sebagaimana tadi pembacaan ayat bagaimana Nikodemus sulit untuk menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Sulit untuk menyelami apa yang dilakukan oleh Yesus dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita angkat pujian. Ku datang Tuhan, baharui hidupku. Kemudian kita sambung dengan di hadapan hadirat-Mu. Haleluya. Ku datang Tuhan. Haleluya Yesus. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu, kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu, kasih-Mu. Ku
Tuhan. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Oh kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya. Segala keangkuhan ku hilang di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan ku hilang, ku sembahkan ya Bapa. Ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, selalu ku sembahkan ya Bapa. Ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, selalu ku sembahkan ya Bapa. Ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus
dalam hidupku, dalam hidupku, selalu di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Amin, haleluya. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhan ku sembahkan, ya Bapa. Ku sembahkan, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, selalu ku sembahkan, ya Bapa. Ku sembahkan, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, ku sembahkan, amin, haleluya. Engkau layak disembah, ku sembahkan, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, selalu dalam hidupku, selalu dalam hidupku, selalu. Haleluya. Mari kita menyembah Dia. Jemaat yang ada di rumah, mari kita berikan waktu yang baik untuk menyembah Tuhan. Beri waktu yang banyak untuk memuji, menyembah, mengagungkan nama-Nya. Dan kita undang Roh Kudus masuk di dalam hati kita, menguasai pribadi kita pada malam hari ini. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai kita. Dia berjanji bahwa Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Peganglah janji Tuhan dalam hidup ini. Dia tidak pernah ingkar janji. Manusia boleh ingkar janji, tetapi Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sedikit pun Dia tidak pernah ingkar janji. Dia akan genapi janjinya dalam hidup ini. Haleluya, haleluya. Mari lupakan semua masalah, lupakan semua persoalan yang datang dalam hidup ini. Ingat Yesus, ingat pengorbanan Yesus, ingat penderitaan Yesus yang telah mengalahkan semua sakit, penyakit, penderitaan dan kesusahan dalam hidup ini. Dia adalah Allah yang baik, Dia Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dalam hidup kami, penuhi kami, jamalah kami. Engkau yang memberikan kesanggupan, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kehidupan, ya Tuhan. Bangga punya Allah yang seperti itu. Bersyukur kepadamu, syukur bagi Allah yang kudus. Haleluya. 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 Luar biasa Engkau. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Tidak ada yang sama dengan Engkau. Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Satu-satunya Allah, tidak ada yang lain. Engkau Allah yang esa. Haleluya. Haleluya. Ampuni kami, ampuni kami ya Roh Kudus. Layakkan kami, layakkan kami untuk merasakan hadirat-Mu. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau sungguh baik, sungguh baik, teramat baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat lawat pada malam ini. Dimuliakan, Engkau juga ditinggikan. Haleluya, puji Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau lebih sungguh-sungguh lagi katakan dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, amin, yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau
Tuhan. Nanti Ibu Elsa pimpin dalam doa. Ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Kau Raja, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan atas berkat-Mu. Terima kasih kami mengucap syukur untuk lawatan-Mu yang indah pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya setiap hati kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun sidang jemaat-Mu yang ada di rumah, kami percaya Tuhan, kami sudah dilawat oleh Tuhan. Dan kehidupan kami sudah diberkati oleh Tuhan melalui doa kami, melalui pujian kami, melalui firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau masih mengizinkan kami untuk datang berdoa, menyembah, memuji, membesarkan nama-Mu. Biarlah kami pakai terus Tuhan kesempatan yang ada, waktu yang ada yang Tuhan berikan untuk selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Kembali datang mengingatkan kami Tuhan. Kembali datang menegur kami. Kembali datang memberikan kami kekuatan. Memberikan kami kemenangan. Memberikan kami jalan keluar Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami mengingat selalu Tuhan bahwa Tuhan naik ke surga. Tuhan mengirim Roh Kudus-Nya untuk kehidupan kami di akhir zaman ini Tuhan. Sehingga kami tidak Tuhan tinggalkan sendirian, tapi ada Roh Kudus. Biarlah itu menjadi pegangan kami. Biarlah Tuhan selalu menuntun langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Memberkati sebagai gembala yang ada di tempat ini yang Tuhan percayakan untuk melayani umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan berkati, berikan hikmat, kebijaksanaan, tambahkan terus hikmat daripada Allah Tuhan, sehingga apa yang Dia sampaikan semua berasal daripada-Mu saja Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara melalui hamba-Mu, kuduskan, sucikan selalu hamba-Mu Tuhan. Biarlah dia melayani dengan kerendahan hatinya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, baik pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, Tuhan yang memberkati apa yang menjadi keperluan kebutuhannya. Tuhan yang tahu dan Tuhan yang memberkati dan mencukupkan semuanya. Pelayanan tempat ini Tuhan kami berdoa juga Tuhan. Dan tidak akan putus-putusnya kami berdoa karena kami percaya Tuhan Allah yang hidup. Engkau tidak akan pernah meninggalkan pelayanan di tempat ini. Bukti nyatanya kami masih boleh beribadah sekalipun harus terpisah tempat Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan masih mengizinkan kami untuk beribadah. Itu semua karena kemurahan-Mu, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk pelayanan di tempat ini jadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya suatu saat nanti Tuhan pasti akan memberikannya kepada kami Tuhan. Kami tidak tahu dari mana, tapi yang kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami tidak pernah ingkar janji Tuhan. Yang lain ditolong, kami percaya pelayanan ini pun pasti juga Tuhan tolong dan Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu, jiwa-jiwa yang ada, baik sekolah minggu, pemuda remaja sampai kepada orang tua. Sama-sama Tuhan memberkati. Sama-sama Tuhan, biar kami mau bergandengan tangan, kami mau bertumbuh Tuhan di tempat ini. Semakin hari semakin setia, semakin hari semakin setia beribadah, setia berdoa.
Lebih daripada itu semakin hari kami semakin cinta akan Tuhan, cinta akan pelayanan di tempat ini Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu, mata pencarian usaha mereka, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, sekolah mereka, pendidikan mereka. Tuhan yang balik dari tempat tinggi, Tuhan yang memberkati pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, tidak ada yang luput dari pemandangan-Mu. Kami percaya sidang jemaat-Mu Tuhan sudah memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih dimanapun mereka berada saat ini, biarlah Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dan gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada juga sama Tuhan, berkat yang sama juga mereka boleh terima. Engkau memberkati mereka Tuhan dalam kesusahan mungkin, dalam sakit penyakit mungkin, apapun yang menjadi permasalahan mereka, intimidasi, teraniaya atau apapun Tuhan yang kami tidak tahu, tapi Engkau Allah yang mengetahuinya. Oleh sebab itu kami hanya berdoa, jaga lindungi mereka selalu Tuhan, kuatkan iman mereka selalu Tuhan, semakin biarlah iman mereka boleh juga bertumbuh Tuhan, dan mereka boleh menarik banyak jiwa lewat kehidupan mereka, boleh menarik banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Demikian juga kami teringat tetangga kanan kiri kami, muka belakang. Tuhan memberkati Tuhan, setiap telinga yang mendengar kami memuji Tuhan, setiap telinga mendengar firman-Mu Tuhan, tidak ada sesuatu yang sia-sia Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menjamah hati mereka, Tuhan sudah memberkati kehidupan mereka, yang memberikan toleransi untuk kami tetap beribadah. Tuhan tolong mereka berkati, lebih dari itu Tuhan selamatkan mereka semua Tuhan. Hanya ini doa kami Tuhan, biarlah Tuhan menyelamatkan mereka Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih kaum keluarga kami juga yang belum mengenal Tuhan, juga kami berdoa, kami bersatu hati Tuhan, selamatkan mereka Tuhan. Engkau yang punya jiwa-jiwa ini, oleh sebab itu berbelas kasihanlah kepada mereka semua Tuhan. Bangsa negara kami juga Tuhan, Engkau selamatkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biar kami anak-anak Tuhan boleh menjadi berkat, boleh menjadi saksi-Mu yang hidup, sehingga kami boleh menarik banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Pemerintahan kami baik yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, Engkau memberkati keputusan-keputusan yang sudah dibuat oleh Bapak Presiden yang ada Tuhan, kami percaya itu semua berasal daripada-Mu, tidak ada yang luput dari pemandangan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu biarlah menjadi keputusan yang bijaksana Tuhan untuk masyarakat Indonesia ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, kami percaya Tuhan sendiri yang memerintah atas bangsa kami Tuhan. Ampuni kesalahan kekurangan bangsa kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa buat jam-jam ibadah kami, jam-jam doa kami Tuhan, kami percaya Tuhan cepat atau lambat Tuhan akan pulihkan. Dan kami jemaat-Mu boleh bersama-sama kembali untuk datang beribadah di rumah Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Waktunya Tuhan yang terbaik buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai dan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah pada malam hari ini. Kami tetap berdoa buat situasi kondisi menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan tolong supaya benar-benar ya Tuhan kuasa-Mu bekerja sehingga virus ini boleh berlalu dari negara kami, lingkungan kami, bahkan dari muka bumi ini ya Tuhan. Kami merindukan sesuatu kembali semula kegiatan kami di dalam beribadah, berkumpul bersama dengan sidang jemaat-Mu. Pemerintah sudah mengizinkan kami untuk beribadah, namun itu penuh dengan keterbatasan. Kami yakin dan percaya ketika kami kembali bersekutu beribadah, benar-benar virus corona ini, mari Tuhan hancurkan dan Tuhan patahkan. Sehingga kegiatan kami normal kembali, kegiatan ibadah kami normal kembali, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan memberkati Bapak Wali Kota Kota Bekasi. Tuhan Engkau tolong memberkati rumah tangga Bapak Rahmat Effendi sebagai Wali Kota Bekasi yang telah mengambil keputusan sesuai dengan keputusan daripada Menteri Agama. Biar benar-benar terrealisasi ya Tuhan, kerinduan kami umat-umat-Mu, kerinduan kami hamba-hamba Tuhan untuk kembali bersekutu bersama jemaat Tuhan itu benar-benar terjadi.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi pergumulan umat-umat-Mu, sidang jemaat-Mu, apapun masalah persoalan yang mereka hadapi, entah masalah ekonomi, entah masalah pekerjaan, entah masalah sakit penyakit, apa saja yang saat ini menjadi beban, masalah yang saat ini menjadi pergumulan dalam hidup mereka. Kami percaya Roh Kudus, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kami dengar malam ini, Roh Kudus tidak akan meninggalkan, Roh Kudus tidak akan membiarkan seorang diri. Roh Kudus pasti datang sebagai penolong dan sangat terbukti. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah setiap masalah, setiap pergumulan umat-umat-Mu, biarlah mendapatkan jalan keluar. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang belum mendapatkan pekerjaan diberikan pekerjaan oleh Tuhan, yang susah dihiburkan, yang tertindih dengan masalah yang berat, beban yang berat, Tuhan lepaskan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, Engkau adalah Allah hebat, Engkau adalah Allah yang tidak bisa ditandingi oleh ilah manapun yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, berdoalah buat Ibu Jane, berdoa buat Ibu Endang dalam masa hamil tua dan tidak lama lagi mereka akan melahirkan. Tuhan tolong berikan kesehatan, kemampuan untuk melahirkan, bahkan bayi dalam kandungan dalam keadaan sehat. Orang tua kami, jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia dimanapun mereka berada, Tuhan tetap berikan kesehatan dan kekuatan, tetap mengasihi, mencintai Tuhan, tetap setia untuk datang berdoa, untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kumpulkan kami besok di jam-jam ibadah doa kami. Besok adalah malam yang ke-9 Tuhan, Engkau tolong Bapa, tetap kami merindukan Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya, sehingga benar-benar kami rasakan jamahan Roh Kudus. Sepanjang malam ini bungkus kami dengan kuasa-Mu, lindungi kami, pagari kami ya Tuhan, sehingga kami lewati malam ini bersama dengan Tuhan, dan kami boleh bangun besok pagi dengan tidak kurang sesuatu apapun. Dan pada malam hari ini kami berdoa buat adik Kiela, ya Tuhan, yang sudah Engkau tambahkan usia genap menjadi 3 tahun. Kami tahu itu adalah kebaikan Tuhan, kami tahu itu adalah kasih Tuhan. Tetap memberkati, memberikan perkembangan tubuh yang baik, menjadi anak yang baik, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, amat terlebih berbakti kepada Tuhan. Di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Depsos sana, Tuhan Engkau tolong, Engkau memberkati hamba-Mu Pendeta Muda Joshua dan keluarga, tetap kuat dalam melayani Tuhan, sekalipun situasi yang tidak memungkinkan. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak pernah membiarkan, meninggalkan. Tuhan selalu ada dan tetap Tuhan tolong memberkati. Bahkan pekerjaan Tuhan di mana-mana tempat, hamba-hamba Tuhan, Tuhan tolong juga memberkati. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami, inilah doa kami ya Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Jemaat yang ada di tempat ini akan kembali ke rumah mereka. Tuhan sertai lindungi, bahkan jemaat yang ada di rumah, kami yakin dan percaya semuanya sudah diberkati oleh Tuhan malam ini. Terima kasih Bapa, mengampuni salah dosa kami, mengampuni kekurangan kelemahan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami akhiri doa kami pada malam hari ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi diingatkan besok yang bawakan renungan, yaitu sebenarnya malam ini adalah Bapak Mudi tetapi berhalangan, dan besok tetap Bapak Mudi yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat malam.